Shalom saudara dalam Tuhan, selamat bertemu kembali dalam program Pembangkit Semangat. Kita bertemu kembali pada kesempatan ini dan kita bersyukur kita boleh diberikan kesempatan untuk menyongsong hari yang baru. Hari di mana kita akan memulai aktivitas kita dan kita juga tahu bahwa hidup seringkali tidak semudah yang kita harapkan, tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi izinkan saya mengatakan apapun yang terjadi, tantangan sehebat apapun yang harus kita hadapi, kita bersyukur. Kenapa? Karena kita tidak usah sendiri menghadapi semua itu, karena Tuhan ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, izinkan saya memberikan tema atau judul pertemuan kita pada kesempatan Pembangkit Semangat ini. Izinkan saya memberikan sebuah judul, Damai Sejahtera Allah menjadi penyemangat dan menjadi kekuatan bagi kita. Sekali damai sejahtera Allah harus menjadi penyemangat dan kekuatan kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan berbagai hambatan rintangan yang kita hadapi, dan kita akan berkemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Izinkan saya mengutip firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal yang keempat ayat yang ketujuh yang berbunyi sebagai berikut. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sehingga dalam Tuhan, kondisi atau stabilitas batin yang tenang merupakan pusat kekuatan seseorang dalam menghadapi berbagai tekanan, berbagai himpitan, berbagai tantangan, berbagai masalah. Seperti yang dialami Rasul Paulus ketika ia melayani Tuhan, ia tidak pernah lepas dari berbagai tekanan, berbagai himpitan, bahkan penderitaan dan aniaya bertubi-tubi menghantam hidupnya. Namun demikian, ia selalu berkemenangan. Kenapa? Karena ia tahu persis, hanya dengan batin yang tenang, batin yang tentram, ia memiliki kekuatan untuk mampu menghadapi semua tantangan yang harus dihadapinya. Oleh karena itu, izinkan saya mengatakan sebagai berikut: ketenangan atau ketentraman batin atau kesejahteraan batin merupakan aset yang paling harus kita jaga sedemikian rupa. Kenapa? Kalau kita tidak jaga dengan baik-baik ketenangan hati dan ketenangan batin dan kesejahteraan batin kita, maka kita tidak akan punya kekuatan untuk menghadapi tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu, ketenangan dan ketentraman kesejahteraan batin dalam menghadapi masalah itu harus senantiasa tersedia dengan baik. Sebagai contoh, seseorang yang sedang berperang, dia harus punya kekuatan yang cukup, dia punya logistik yang cukup, dia punya perlengkapan senjata perang yang cukup, dia mempunyai perbekalan yang cukup. Nah, apa yang harus kita miliki di dalam logistik kita dalam menghadapi kenyataan ini? Yaitu apa? Yang harus kita miliki adalah perasaan tenang dalam menghadapi berbagai pertempuran. Kenapa? Kalau batin kita tidak tenang, batin kita tidak sejahtera, kita tidak akan mampu berdiri tegap menghadapi musuh-musuh kita. Oleh karena itu, demikian pula halnya bagi kita yang sedang menghadapi medan pertempuran, menghadapi kenyataan hidup ini, maka yang paling kita butuhkan dalam sehari-hari kita adalah damai sejahtera. Sebab tanpa damai sejahtera kita tidak akan punya kekuatan apa. Dan damai sejahtera itu bukan sembarang damai sejahtera, tetapi damai sejahtera yang hanya bersumber daripada Tuhan saja. Oleh karena itu, sedang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki ketenangan dan ketentraman batin kalau kita belum mempunyai ketersediaan yang memadai? Bagaimana kita bisa tenang, bagaimana bisa kita tentram kalau kita belum punya bekal yang cukup untuk menghadapi persoalan? Oleh karena itu, izinkan saya mengajak saudara untuk menyimak kebenaran firman Tuhan yang sudah kita renungkan dan baca bersama-sama, yang terambil dari Filipi 4 ayat yang ke-7 tadi. Yang pertama-tama, Paulus menegaskan apa? Menegaskan berikut: damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kata damai sejahtera ini terjemahkan dari kata kai he eirene tu zeu. Kai he eirene tu zeu artinya adalah dan damai sejahtera dan ketenangan batin dan kedamaian atau ketentraman atau ketenangan yang berasal dari Tuhan, bukan berasal dari dunia ini. Ketenangan yang berasal dari dunia ini, orang berasumsi, orang beranggapan kalau saya punya cukup uang, kalau saya punya cukup segala sesuatu untuk menghadapi semua ini, maka saya akan tenang. Saya tidak.
Sedangkan sedangkan banyak orang yang memiliki aset berlimpah-limpah, mempunyai uang yang banyak, tapi hidupnya tidak tenang, hidupnya tidak tentram, bahkan lebih menderita daripada orang yang tidak punya apa-apa. Sebagai contoh kita bisa melihat Tuhan Yesus memerintahkan para muridnya ketika untuk mereka melepas muridnya untuk memberitakan kabar baik. Tuhan Yesus mengatakan apa? Mereka cukup hanya dengan memiliki satu kasut yang ada di kaki mereka dan pakaian yang ada dalam diri mereka, dan mereka bisa mengalahkan dunia dan mereka melakukan perkara-perkara yang besar. Demikian pula halnya kepada kita. Oleh karena itu izinkan saya menjelaskan lebih dalam tentang makna dari kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan, kata kalimat yang diucapkan oleh Rasul Paulus ketika yang mengatakan kai he erene tu theu, yaitu damai sejahtera yang berasal dari Allah. Ini punya arti atau makna yang lebih dalam dari sekedar sebuah kalimat tanpa makna atau slogan pepesan kosong. Kata erene diterjemahkan dari bahasa Yunani yaitu shalom dalam bahasa Ibraninya, atau damai sejahtera atau ketenangan atau ketenteraman atau kenyamanan atau kemapanan, yang mana semuanya itu bukan bersumber di dunia tapi bersumber kepada Tuhan. Sehingga olehnya ketika Tuhan jadi sumber kekuatan kita, Tuhan jadi sumber damai sejahtera kita, sumber kekuatan kita, sumber ketenangan kita, sumber pengharapan kita, maka apa yang kita alami ialah ketika Tuhan jadi sumber segala yang bagi kita, maka sumber itu tidak akan pernah kering, sumber itu tidak akan pernah pudar, sumber itu akan selalu mensuplai kebutuhan kita dengan berlimpah-limpah. Nah, oleh karena itu shalom dan erene inilah yang memungkinkan setiap orang percaya memiliki sumber perbekalan yang tidak akan pernah habis, tidak akan pernah kering, dan tidak akan pernah berkekurangan apapun di sepanjang masa. Oleh karena itu, sudah mengasihi Tuhan, ciri-ciri orang yang sukses ciri-ciri orang yang sukses akan selalu ditandai dengan ketergantungan dirinya kepada Tuhan. Ingat dikatakan dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 dan 6, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang tanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musim yang tidak pernah layu daunnya. Tetapi terkutuklah manusia yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri atau mengandalkan manusia. Oleh karena itu, sekali lagi, ciri orang yang sukses adalah senantiasa bersandar kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, dikatakan di sini bahwa damai sejahtera dari Tuhan itu melampaui akal, melampaui kecerdasan, melampaui kemampuan manusia berpikir. Nah, oleh karena itu tantangan bukanlah sekedar monster yang harus ditakuti atau dihindari. Tantangan tidak seharusnya menjadi monster atau hantu yang harus dihindari atau kita harus melarikan diri padanya. Sebagai gantinya, setiap tantangan tidak pada tempatnya, atau setiap tantangan tidak seharusnya kita hindari, tapi apa yang kita lakukan sebaliknya harus dihadapi. Kenapa harus dihadapi? Kenapa? Karena tantangan yang harus kita hadapi itu, sekalipun tantangan itu melampaui batas-batas kemampuan dan batas kekuatan kita tidak boleh melarikan diri, kita tidak boleh tidak menghadapinya. Karena apa? Karena kalau kita tidak hadapi, tantangan itu akan semakin besar, dan tantangan itu akan mengalahkan kita. Kalau tidak kita kalahkan, kita yang dikalahkan. Oleh karena itu, saudara dalam Tuhan, saya izinkan saya berikan sebuah ilustrasi sederhana seperti yang katakan dalam firman Tuhan. Ketika Goliat dengan kekuatannya dan pasukannya dan posturnya yang tinggi besar mengejek, menghina dan menantang orang Israel, dan orang Israel tidak pernah berani maju ke depan, tidak pernah berani mengalahkan Goliat. Apa yang terjadi? Goliat apakah musuh tetap akan menjadi monster yang menakutkan bagi orang Israel. Sampai Goliat dihadapi, dikalahkan, baru orang Israel akan mengalami kemenangan. Itu dilakukan oleh Daud. Walaupun ia kecil, walaupun ia tidak mempunyai senjata lengkap, walaupun ia tidak mempunyai perisai yang bertopong, tapi ia berani menghadapi Goliat dengan optimisme, dengan percaya bahwa ia percaya Tuhan yang menyertai dia, Tuhan bersama dengan dia, sehingga walaupun tidak masuk akal dan melampaui akal, dia tetap hadapi, tetap maju terus. Dan apa yang terjadi? Ketika ia menghadapi Goliat, maka apa yang terjadi? Goliat ditumbangkan, dikalahkan hanya oleh seorang anak kecil, bukan dengan senjata, bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, bukan dengan tombak, tapi dengan apa? Dengan 3 kerikil yang dipungut dari kali. 3 kerikil yang dipungut dari kali, dan ia melangkah menghadapi dengan Goliat yang besar dengan apa? Engkau mendatangi aku dengan lembing, engkau mendatangi aku dengan tombak, engkau mendatangi aku dengan senjata perang, aku mendatangi engkau dengan nama Allah yang maha tinggi. Hasil apa? Ketika diumban batu kerikil yang Daud pungut dari kali tadi menghujam kening Goliat, tewaslah Goliat, dan persoalan raksasa yang mengerikan itu pun tumbang. Jadi sekali lagi,
Jangan biarkan masalah, jangan biarkan persoalan yang sehebat apapun, meskipun itu nampaknya tidak mungkin bisa kita kalahkan. Jangan pernah kita menyerah, jangan melarikan diri. Kenapa? Karena kita melarikan diri, kita akan dikalahkan oleh masalah. Tapi hadapi masalah dengan iman, hadapi masalah dengan damai sejahtera Tuhan, hadapi masalah dengan kebersamaan dengan Tuhan. Dan yang terakhir, perhatikan baik-baik statement Paulus yang mengatakan, sekali, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang selalu bersandar kepada Tuhan, orang yang selalu mencari pertolongan Tuhan, tidak akan pernah merasa kerdil, tidak akan pernah merasa kecil menghadapi masalah. Orang yang berjiwa besar bukan orang yang pangkatnya besar, bukan orang yang posturnya besar. Orang yang berjiwa besar juga bukan orang yang hebat, pemberani, tidak punya takut, bukan. Orang yang berjiwa besar adalah orang yang mengakui keagungan dan kebesaran Tuhan dan senantiasa bersandar kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, sehingga oleh apa yang terjadi. Orang yang selalu percaya kepada Tuhan, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, orang yang selalu optimis dalam Tuhan, dia tidak pernah takut menghadapi tantangan. Kenapa? Ia tahu ia tidak serang diri, ia tahu Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Hari ini apa yang Anda hadapi, hari ini apa yang Anda takuti, ingat, jangan biarkan hatimu dipermainkan oleh perasaan. Ingat, jangan biarkan hatimu diintimidasi oleh keadaan, tetapi jadikan semua itu sebagai vitamin, sebagai kesempatan, sebagai sebuah kehormatan yang kau terima dari Tuhan. Oleh karena itu, hadapi setiap perkara sebesar apapun dengan iman, dengan optimisme bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Orang yang jiwa besar tidak akan pernah takut menghadapi apapun. Orang yang berjiwa besar adalah orang yang mengandalkan Tuhan, dan menghadapi monster, menghadapi ketakutan sehebat apapun, dia tetap akan punya optimisme dan dia tetap percaya bahwa dia tidak sendiri dan dia akan menghadapi semua itu bersama dengan Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, ia tidak akan pernah dikalahkan oleh apapun. Kita bisa belajar daripada Tuhan Yesus. Walaupun maut sudah ada di hadapan matanya, salib sudah di depan matanya, salib sudah dia pikul, dan dia sedang melangkah menuju kematian di Golgota. Sedikit pun ia tidak takut, sedikit pun ia tidak gentar, sedikit pun ia tidak pernah khawatir. Justru seorang yang berjiwa besar adalah seorang yang tidak pernah bisa digentarkan oleh masalah. Seorang yang berjiwa besar adalah seorang yang selalu memandang bahwa semua persoalan yang dihadapi adalah sebuah jalan untuk mempermuliakan Tuhan, untuk meninggikan Tuhan, untuk memasyurkan Tuhan, untuk mempermuliakan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, ia tidak pernah takut menghadapi tantangan sehebat pun, bahkan maut pun dia tidak takut. Kenapa? Ia tahu persis di balik kegagalan, di balik kehancuran, di balik kematian sekalipun, Tuhan sudah menyediakan kemuliaan yang tidak ternilai dan tidak terbilang. Dan Tuhan yang dahsyat, Allah yang hebat, yang luar biasa itu tidak akan pernah meninggalkan orang yang bersandar dan berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Filipi 2 ayat yang 9, 10-11 mengatakan apa? Oleh karena ketaatannya kepada Bapa, sehingga Tuhan menganugerahkan nama atas segala nama. Oleh karena Yesus patuh dan taat sampai taat di kayu salib, bahkan mati di kayu salib, tetapi setelah kematian ia bangkit dan maut dikalahkan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang jadi masalahmu, apa yang jadi kekhawatiranmu, apa yang jadi musuhmu, apa yang menjadi yang mengintimidasi engkau saat ini, jikalau engkau percaya dengan Tuhan dan engkau melangkah bersama Tuhan, engkau akan menjadi pemenang yang sejati pada hari ini. Engkau akan menjadi orang yang tidak terkalahkan hari ini, dan engkau akan menjadi pemenang yang sejati bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita melangkah bersama Tuhan dan kita hadapi berbagai hal bersama dengan Tuhan. Kita pasti menang, dan kita pasti menang. Sekali lagi, kita pasti menang bersama Tuhan, dan semua persoalan kita kalahkan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.